Ini yang terakhir dari saya. Lakukan untuk hidup Anda sendiri. Anda mau jadi apa saat ini adalah hasil, menjadi apa Anda saat ini adalah hasil keputusan Anda di masa lalu. Betul kan? Hari ini Anda seperti ini sebetulnya adalah hasil dari keputusan kita yang di masa lalu. Kalau hari ini kita mungkin tidak lebih baik karena keputusan yang lalu salah kita buat, kita tidak jalan dengan benar, maka inilah yang terjadi hidup kita. Tapi menjadi apa yang di masa akan datang adalah hasil keputusan Anda saat ini. Menjadi apa di Anda yang dia akan datang 1 tahun dari hari ini, itu tergantung keputusan Anda hari ini. Jadi ambillah keputusan yang bijak Bapak Ibu. Saya sudah memberikan peluangnya, sudah memberikan segala sesuatunya. Jangan tanyakan saya mau serius atau tidak Bapak Ibu. Kalau saya nggak serius, saya tidak ambil perusahaan yang dalam kondisi lagi rugi, saya harus menomboki perusahaan lagi rugi ini. Kalau saya tidak serius, itu Bapak harus pikirkan, Bapak Ibu harus pikirkan itu. Kalau saya tidak serius, ngapain saya mesti ambil perusahaan yang lagi kondisi rugi, saya jalankan. Saya ada uang, saya tinggal buka aja perusahaan. Tapi saya tidak mau meninggalkan orang-orang lama. Saya sudah tahu produknya. Kendala lagi, kalau saya rubah lagi, harus butuh waktu lagi 1 tahun untuk proses POM. Jadi, ya sudah, itu keputusan yang saya harus ambil, saya terima. Dengan harapan apa? Saya perbaiki semua marketing plan, manajemen, dan lain sebagainya. Saya bereskan semuanya. Ya, dan kenyataannya sekarang sedikit demi sedikit pertumbuhan ini terjadi. Dan saya yakin dengan orang-orang seperti Anda Bapak Ibu, siap, 2-3 bulan akan datang pasti ada jadi pasti, yes. Ya betul tidak? Ya, dari orang lama yang dulu yang cepat bersama saya, ya, orang lama yang saya sering ajak ngomong itu cuma Pak Amin doang itu. Pak Amin selalu komunikasi sama saya itu. Pak Amin aja itu yang selalu setia sama Maximax itu. Sama grupnya itu. Pak Amin, Pak Imam itu yang saya tahu itu. Lama Pak, Bu Dwi orang lama Pak. Oh, Bu Dwi juga orang lama ya? Oh ya, Bu Dwi, tapi saya nggak pernah, belum komunikasi sama Bu Dwi. Sekarang sudah ada Bu Dwi, sudah ada Pak Jeffrey yang tadinya hilang antah berantah, di mana dia? Sekarang Pak Jeffrey dalam 2 minggu sudah bertempur saja sudah langsung dapat Bangkok. Jaringannya yang lain. Mantap. Betul Pak Jeffrey? Pak Jeffrey? Betul tidak? Nah, jadi Bapak Ibu, Pak, rekan-rekan mitra saya semua sudah kembali ya? Alhamdulillah Bu. Yang lama nanti semua akan kembali Pak Hari. Nah, yang penting Pak Hari mau memberi waktu sama mereka nanti. Pasti. Hari ini itu founder pertama dari Maximax. Saya nggak tahu hari ini dia hadir atau tidak. Namanya Ibu Tuti. Hari ini hadir tidak Bu Tuti? Ada Bu Tuti. Itu ada tuh Pak Hadi. Dia ada ya? Ada tuh Bu Tuti. Oh, itu founder pertama Maximax ketika perusahaan Maximax BPOM-nya aja belum jadi, beliau sudah jadi member di Maximax itu. Oh iya. Harus dibawa itu Pak Hari. Bu Tuti bagus. Hari ini saya sudah jumpa sama Bu Tuti. Sebentar lagi Anda lihat meledaknya dia. Sebentar lagi Anda lihat. Luar biasa. Bu Tuti Afrida ya. Bu Tuti. Bu Tuti Afrida. Nah, itu founder pertamanya Maximax ketika perusahaan Maximax berdiri dan bahkan belum ada produk pun, BPOM pun belum ada itu. Ya, beliau sudah jalan karena kenapa? Karena kekuatan dari produknya. Beliau melihat manfaatnya. Jadi saya sudah komunikasi dan hari ini saya senang sekali setelah saya jumpa beliau mau fight kembali dan ingin mengalahkan semua katanya. Mantap. Mau mengalahkan bisnis network yang lain. Iya, maksudnya begitu. Maksudnya dia mau mengalahkan berjuang gitu kan, sama-sama. Kalau di Maximax bersama kita bisa. Betul, setuju Pak Agung. Pak Agung ini pun orang luar biasa ya. Ada Bu Tuti mana mau? Yang penting Pak Hari buat terobosan baru terus, produk yang baru yang mantap. Jangan khawatir itu Pak Jeffrey ya. Buat terobosan baru. Kan produk Maximax banyak yang contoh. Jadi buat developer baru lagi. Jangan khawatir. Oke. Sampai di sini batasnya. Kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan? Ayo yang mau bertanya silahkan langsung. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mungkin disampaikan, terutama orang-orang lama yang hari ini hadir siapa? Bu Tuti ada nggak? Mau sharing Bu Tuti? Bagaimana mungkin? Ada Bu Tuti di sini? Ada itu. Tuti Afrida ya. Ada.
Pak Aminuddin, Pak Amin. Aduh. Nah, Pak Amin. Pak Amin mau ngomong. Bagaimana Pak Amin? Amin, silakan, Coba kasih Pak. komen. Pak Amin, saya kasih kesempatan Pak Amin. Bagaimana Pak Amin? Kenapa mau setia dengan Maximax Pak Amin? Mungkin kasih sharing pengalaman buat teman-teman tahu kenapa mau setia begitu sama Maximax. Sudah Maximax diam, sudah vakum, Anda tetap setia sama Maximax. Padahal tawaran bisnis sudah begitu banyak. Oke. Ya, terima kasih Pak Hari atas waktunya. Baik, teman-teman, luar biasa. Saya tetap bertahan di Maximax. Pertama karena memang alhamdulillah tim saya juga sangat luar biasa, terutama dari tim Bapak Imam ya. Kemudian tim-tim yang lainnya, dan kemudian juga alhamdulillah karena memang saya yakin bahwasannya selama nama Maximax masih ada pasti akan tetap jaya. Dan alhamdulillah tidak lama kemudian ternyata Bapak Hari Sutanto hadir untuk memegang Maximax, dan kami belum sempat bertemu tatap muka langsung, hanya seperti ini saja melalui Zoom, bahkan hanya lewat telepon. Yang sebelumnya sudah pernah juga kami mungkin sempat agendakan bahwasannya beliau datang ke Palangkaraya, tapi pas saat itu ternyata awal-awal terjadi corona sehingga terpaksa ditunda. Nah, dan alhamdulillah berjalannya waktu ternyata Pak Hari luar biasa dengan komitmennya dan kemudian juga dengan inovasi-inovasinya terutama yang itu akhirnya membuat menjadi Maximax saat ini. Dan saya yakin gambaran yang sekarang memberikan gambaran yang luar biasa untuk akan datangnya. Sukses untuk kita bersama Maximax, Maximax your success. Yes. Keren Pak Amin, keren Pak Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Amin. Ini Pak Sama-sama. Amin, Pak Imam, ini leader-leader luar biasa dari Kalimantan di Palangkaraya yang selalu setia dan selalu saya ajak ngobrol ya. Saya bilang tunggu aja saat yang tepat Pak Amin. Saya sedang benahi dulu karena COVID saya pun tidak bisa apa-apa pada saat itu. Pada saat bulan 3 saya memulai itu terjadi COVID. Padahal tiket saya sudah beli untuk Iya. berangkat. Betul ya Pak Amin ya? Betul. Saya sudah mau berangkat untuk berangkat ke acara di Palangkaraya. Ternyata Palangkaraya dan beberapa daerah waktu itu. Akhirnya terjadi COVID, saya batalkan tiketnya. Ya, nah mudah-mudahan nanti kita akan berjumpa Pak Amin dalam fisiknya. Siap. Hari Amin, ini Pak. jumpa via video aja dulu ya. Iya, siap. Ya, saya sudah cerita mungkin panjang lebar. Kalau Bapak belum pernah dengar, maka saya ulangin supaya Bapak, Ibu bisa lebih jelas. Bapak coba Ibu bayangkan, perusahaan ini saya ambil dalam kondisi rugi. Seperti tadi saya bilang, kalau andai kata saya punya uang, saya mau buka perusahaan baru, bisa dong. Ngapain saya mesti ambil perusahaan yang rugi? Ya kan? Tapi konsekuensinya adalah kalau saya mau buka perusahaan yang baru dengan nama yang baru, problemnya adalah orang-orang lama akan mati. Kenapa? Karena mereka nggak bisa nunggu. Karena untuk saya buka yang baru dengan nama judul yang baru, tidak bisa segera langsung BPOM itu keluar. Sehingga akan butuh waktu proses 1 tahun. Sehingga yang lama mungkin sudah hilang. Padahal mereka ada yang bilang sama saya, Pak, tolong jangan ini. Kalau Bapak bisa langsung jalankan saja. Karena saya butuh produk ini, sudah konsumen saya sudah banyak. Dan saya pun mendapatkan hasil manfaat dari produk ini luar biasa. Nah, akhirnya adalah saya ambil alih dengan kondisi dalam perusahaan rugi ini. Nah, Bapak Ibu, pertama kenapa saya mau mengambil alih dengan kondisi rugi? Satu, saya tahu produk ini sudah bagus karena saya pernah mendengar sebelumnya dan melihat manfaatnya memang luar biasa ya. Jadi saya melihat kalau perusahaan punya produk yang bagus, perusahaan akan lebih bertahan. Karena kenapa? Orang mendapatkan manfaat dari produk sehingga dia nggak akan mudah beralih kepada yang lain. Ya. Kedua, Bapak Ibu, saya ini sebenarnya niat saya ke depan. Perusahaan network marketing selama pengalaman saya dari 20-an tahun, 30 tahun mungkin ya. Saya tidak pernah melihat ada perusahaan lokal yang betul-betul sungguh-sungguh bersaing secara internasional. Ya. Tidak pernah ada perusahaan lokal ya. Saya hanya pernah bergabung dengan perusahaan yang bernama PT UFO. Itu saya sudah bangga karena kita menembus pasar Malaysia dan Singapura, buka kantor di sana. Tapi sampai hari ini Bapak Ibu, tidak pernah ada perusahaan lokal yang menembus pasar internasional. Saya punya cita-cita, kalau kita ya Bapak Ibu, saya sebelumnya, kalau kita melihat aja
Malaysia nggak usah ditanya, banyak yang perusahaan dia datang di Indonesia. Tapi kalau kita ke negara-negara lain yang sederhana, misalkan Filipina atau Thailand, itu perusahaan lokal MLM-nya di sana besar-besar banyak, Bapak Ibu. Tapi di Indonesia itu memang seperti tadi Pak Rukmin, kenapa sudah besar akhirnya mati? Nah, karena menurut saya memang komitmen dari pemiliknya. Komitmen dari pemiliknya dan visi dari si pemilik. Kalau visinya nggak sungguh-sungguh, maka itu visi akan gampang berubah. Saya punya niat ke arah sono yang dengan sungguh-sungguh, Pak. Kenapa perusahaan rugi pun saya ambil alih? Ya, itu satu penyebabnya. Kenapa itu? Karena sudah punya produk yang bagus, ya. Dan tadi yang saya katakan lagi, karena saya mau bawa sungguh-sungguh perusahaan Maximax masuk berani untuk bersaing secara internasional. Karena kita ini sekarang sudah zamannya e-commerce. Potensi itu sudah ada sebetulnya di depan mata kita. Tapi kita nggak pernah bersaing. Makanya kenapa kemarin pun saya meeting dengan pihak pabrik. Dan pabrik akan setuju untuk memberesin dan yang lain sebagainya untuk membawa produk ini masuk pasar internasional. Mantap. Dan itu bisa memungkinkan, Bapak Ibu. Itu sebabnya. Nah, kenapa kalau saya tahu kalau merubah ini memang akan merugikan? Kalau saya mau merubah, saya pasti bisa merubah adalah yang terbaik, yang menambahkan lebih baik. Yeah. Tidak mungkin merubah yang akan membawa perusahaan yang sudah besar akhirnya mati. Itu namanya gali kubur sendiri, Pak Rukmin. Benar-benar gali kubur sendiri. Saya tidak tahu dengan pengalaman orang lain ya. Tapi saya sementara ini adalah saya yang memimpin perusahaan ini sendiri. Memang saya punya partner, tapi partner saya silent, tidak ikut terlalu banyak ikut campur. Dan mereka tidak muncul dengan ini. Jadi hanya saya yang muncul, Bapak Ibu. Jadi artinya saya yang mau bawa perusahaan ini dengan baik. Dan visi saya sudah jelaskan, saya sudah katakan niat saya seperti ini. Kenapa MLM ini penting, Bapak Ibu? Bagi saya ya pribadi. Saya bisa seperti ini, menjadi seperti ini sekarang ini. Prosesnya dimulai dari ketika saya masuk menjadi distributor MLM. Jadi kalau saya bisa seperti ini, dan saya tahu bahwa manfaatnya begitu luar biasa bisa menolong orang, lalu kenapa saya mesti harus tinggalkan gitu loh Pak? Karena ini bisnis yang bisa beramanah buat banyak orang dengan sangat cepat. Sekarang saya kalau katakanlah setiap bulan memberikan sumbangan kepada panti jompo, panti asuhan, hanya sebesar itu kapasitasnya. Tapi kalau sekarang dengan saya mengajak orang, bahkan di sini mungkin bisa ratusan ribu orang nanti bergabung dan kehidupan dia sejahtera. Berapa banyak yang saya bisa tolong nyawa-nyawa ini Bapak Ibu? Hanya melalui bisnis ini Bapak Ibu. Jadi tolong juga ingatkan saya kepada nanti para founder, para leader. Buktikan kalau omongan saya salah itu nanti suatu ketika kalau saya meleset keluar dari kenyataannya. Anda tinggal boleh maki-maki saya lah, istilahnya begitu. Tenang, Pak. Pak. Saya keluar dari niat saya yang sesungguhnya ini. Ya, karena saya bukan hanya sekedar untuk cari uang juga, Pak. Saya punya bisnis yang lain yang sudah jalan, Bapak Ibu. Bisnis saya yang lain semua sudah jalan. Saya tidak perlu tidak pikirkan yang itu. Sekarang yang saya mau fokus ini karena saya ini mau bersaing secara internasional. Jadi kita harus sama-sama go internasional, Bapak Ibu. Yes, go internasional. Yes. Siap, Pak Haris, siap. Gitu loh. Jadi kita harus punya satu visi juga yang sama gitu loh. Baru kita bisa akan benar-benar memenangkan peperangan ini, Bapak Ibu. Positif. Seperti sering yang saya bilang, saya tidak mau harus jadi Superman. Kalau saya hebat sendirian pun nggak ada guna, Bapak Ibu. Tapi kita kalau menjadi super team, artinya orang-orang yang di dalam ini menjadi orang-orang yang super, maka itu bisa menjadi kenyataan nanti, Bapak Ibu. Siap. Jadi kita harus membentuk ini super team, Bapak Ibu. Jangan jadi Superman sendirian. Ya, Gitu betul. loh. Nah, oleh karena itu juga pesan saya kepada Anda yang jadi founder dan para leader ya, Anda harus punya hati melayani. Bisnis ini adalah itu tujuannya. Kalau Anda tidak punya hati melayani, Anda pasti ditinggalkan sama jaringan Anda dan jaringan Anda tidak respect sama Anda. Ya, saya pesankan ini ya, Bapak Ibu. Saya pesankan Anda harus punya hati untuk melayani orang, melayani mitra Anda. Kalau Anda tidak punya hati melayani mitra Anda tidak akan direspeki, Anda tidak akan dihargai oleh mitra Anda sendiri. Anda naik penghargaan, dapat penghargaan di panggung, tapi mitra Anda tidak memberikan selamat kepada Anda. Anda rasa sakit hati di situ, Bapak Ibu. Jangan sampai Anda diperlakukan demikian sama jaringan Anda sendiri.
Jadi punya hati sungguh-sungguh melayani. Di bisnis ini itu yang harus Anda kembangkan. Hati yang tulus untuk melayani jaringan Anda, membantu orang lain untuk bisa maju di dalam kehidupannya melalui bisnis Maximax. Itu aja Bapak Ibu pesan saya. Siap. Ya? Pak Kira-kira Heri, gitu. ya Pak Heri masih bisa lanjut Pak Heri? Silakan. Saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Ya, saya sudah dapat info dari Pak Yunus. Kalau Pak Yunus itu bekerja sama itu tidak sembarangan orang, dan alhamdulillah Pak Yunus pilih Pak Heri. Nah, saya langsung percaya karena saya yakin Pak Heri punya niat yang tulus, tidak untuk memperkaya diri sendiri, tapi juga untuk kaya bersama, kaya semuanya. Nah, Betul. itu saya apresiasi. Terima kasih banyak Pak. Cuma yang ingin saya tanyakan lagi Pak ya, tanggapan ini Pak ya. Pak Heri tidak seorang diri. Pak Heri harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah pabrik. Nah, pabrik. Yang saya cuma maaf ini Pak ya, saya cuma menanya mendingan saya tanya dari awal Pak ya. Betul. Pihak ketiga pabrik ini, yang pertama ingin saya tekankan, Pak Heri harus bikin semacam komitmen, aturan dengan pihak pabrik. Jangan sampai pihak pabrik memutus sepihak atau tidak melanjutkan kontrak lagi atau menaikkan harga. Nah, ini akan menjadikan Pak Heri yang niatnya sudah bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mohon maaf Pak ya, ini yang kita takutkan Pak, ada sistem dalam sistem. Dikhawatirkan ke depan ada leader yang dapat channel ke pabrik, kemudian beliau, ini leader Pak ya, itu oknum Pak ya, beliau mendapatkan channel ke pabrik, kemudian beliau membuat MLM tandingan yang sejenis, dia bisa dapatkan produk. Nah, mungkin dari Pak Heri bisa usahakan sebagaimana bisa sekuat tenaga, jangan sampai produk yang sudah bagus ini diambil oleh leader tersebut, oknum tersebut untuk membuat MLM tandingan. Karena gampang sekali Pak pindah. Misalnya bikin MLM tandingan dengan pembayaran biaya pendaftaran itu lebih rendah daripada Maximax ini Pak. Mohon tanggapannya Pak. Baik, jadi gini Pak, kalau soal produk saya garansi tidak mungkin akan terjadi pabrik akan memberikan kepada yang lain karena kita punya agreement itu Pak. Jadi itu tidak mungkin terjadi ya. Yang kedua, kalau Bapak lihat sekarang pabrik juga bisa memproduksi dengan merek yang berbeda, itu silakan memang, tapi khusus formula yang kita sudah buat itu tidak mungkin akan ada di tempat yang lain. Ya, kita punya formula khusus yang orang lain tidak ada. Oke? Nah, itu satu tanggapannya ya. Kalau soal leader bagaimana dia nanti akhirnya ini buat, ya saya pun tidak bisa menyalahkan karena setiap orang punya cara berpikir yang sendiri-sendiri. Tapi kalau yang pasti adalah dari pribadi saya. Yang ingin saya jaga adalah diri kita aja dulu Pak. Kalau diri kita, niat kita itu ya kita jalankan sesuai dengan niat yang kita mau jalankan bersama. Ya, itu aja yang saya mau pegang. Karena persaingan selalu pasti akan ada Pak. Dan memang kita butuh persaingan. Karena tanpa persaingan pertandingan bola itu nggak menarik Pak. Masa kita menggolin bola itu nggak ada orang yang bersaing dengan kita gitu. Kita giring aja itu bola, pasti gol terus kan? Kan nggak menarik pertandingan seperti itu Pak. Jadi biarkan pertandingan ini harus ada, tetapi kita harus punya mental yang luar biasa. Baru kita jadi juaranya dari mereka. Yes. Ya. Begitu Pak. Yang penting itu mental dari orang-orangnya dulu. Makanya saya ingin perbaiki ini ke arah sini. Karena nanti saya akan pendidikan ini akan berlanjut. Jadi perbaiki dari mental masing-masing supaya saya mengarahkan. Saya sudah bilang dari logo saja saya mengarahkan bahwa kita mengarahkan bahwa bisnis ini bukan hanya sekedar cari uang di dunia. Memang kita butuh uang, tetapi kita juga harus jalan kepada spiritual kita, Pak. Masing-masing agama yang kita anut. Kita hadir di dunia ini bukan hanya sekedar untuk numpang di dunia ini, Pak. Tapi Tuhan ciptakan kita itu pasti ada maksud dan kehendaknya kenapa kita ada di dunia ini. Itu tujuan saya, Pak. Jadi setiap orang harus punya niat yang baik untuk bisa menghadap nanti kepada Sang Khalik. Sang Khalik namanya, ya. Nah itu yang saya harapkan. Ya, jadi soal yang lain-lainnya jangan khawatir Pak. Produk juga Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir. Saya juga sudah tidak terlalu juga bergantung dengan karena kita harus juga ada produk-produk yang lain dari yang lain. Dan suatu ketika kalau kita sudah bonusnya sama semua orang di sini leader-leader tertentu bonusnya sudah miliaran, pabrik itu kita yang bangun sendiri Pak. Yes. Saya ajak dari Mantap. Anda semuanya. Siap. Siap.
Itu loh. Anda yang punya uang sama-sama, ayo kita bangun pabrik sama-sama, ciptain barang untuk Maximax, Anda dapatkan dari hasil pabriknya, dari pabrik kita sendiri, yang kita pasarkan adalah kita sendiri. Jadi nggak usah tergantung lagi kan dari orang lain. Ya. Gitu Pak. Jadi itu visi ke depan Pak. Ya, terus kedua, saya mau tambahkan tadi, nanti saya akan undang. Ya, produk kita ini memang luar biasa dan saya akan undang orang Jepang langsung ya Pak, orang Jepang langsung karena produk kita ini yang terutama Maxibio itu memang produknya berkualitas dan pabrik mengatakan kepada saya justru omset terbesar saat ini adalah dari Maxibio, bukan Maxibos. Omset terbesar kita dari yang lain itu dari penjualan Maxibio karena orang sekarang sulit mau ke dokter tapi mau butuh cantik, mau butuh sehat, mau tubuhnya jadi kebal gitu kan, imunitasnya meningkat. Itu ada di Maxibio. Nah, nanti saya akan atur, nanti mungkin kita akan Zoom meeting dengan langsung dari pabriknya yang kita ambil produk ini dari pabriknya yang dari Jepang ini. Jadi produk kita ini semua bahannya bahan impor. Jadi bukan bahan yang lokal, karena kita nggak punya bahan lokal yang sudah uji yang luar biasa gitu loh. Teknologinya masih belum menang gitu loh. Ya, kurang lebih gitu Pak, yang rencana-rencana ke depan yang saya akan lakukan. Oke? Oke, terima kasih. Ya, salam luar biasa, dahsyat sekali penyampaian dari owner kita. Ya, ini yang memang kita butuhkan, bahwa memang banyak di luar sana yang mengatakan MLM baru lagi, MLM baru lagi, baru lagi. Ya, tapi saya punya keyakinan, apalagi Pak Haris selaku owner di sini, saya udah kenal lama Bapak Ibu. Ya, makanya waktu itu saya betul masih memegang satu perusahaan. Tapi saya dengan niat yang baik, dengan keberanian juga, mau bersungguh-sungguh di Maximax ini. Kenapa? Awalnya di minggu pertama saya cuma mencoba Bapak Ibu. Ya, mencoba. Coba saya tawarkan, kurang lebih hampir saya sebar itu sekitar 20 orang. Teman-teman saya, teman-teman sepermainan MLM. Dan walhasil sambutannya luar biasa banget. Gitu. Ya, saya jarang menjumpai MLM baru yang sambutannya seperti ini. Makanya saya pikir, wah ini ya ini akan bagus dan akan mantap ini. Nah, kemudian minggu kedua saya sudah mulai jalankan dan walhasil luar biasa Bapak Ibu. Ya, leader-leader yang dulu kita berseberangan sekarang menyatu semua di Maximax. Sangat luar biasa dan dahsyat. Nah, Apocalypse.